Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya dan Dr. Sung. Yes. Ya. Jadi kita udah, mohon maaf buat Sobat Sehat yang sudah lama nunggu update video kita, ya karena kita kemarin buat project, buat kursus lambung yang bisa diakses di link yang akan kita berikan di akhir video. Kemudian, sekarang aja di bawah. Oh, di bawah juga. Ya, di bawah di sini. Ya, di atas juga. Ya. Jadi nanti bisa dicek karena itu project kita yang baru mengenai lambung. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin tahu punya masalah lambung atau punya masalah apapun yang seputar lambung, bisa dicek di sana. Dan kita kali ini mau bahas mengenai salah satu topik yang sangat banyak diperdebatkan, ya, bahkan di kalangan medis juga banyak orang yang masih bingung. Dan saya juga udah berikan intro di sosial media saya, di Instagram saya juga, bahwa kita hari ini akan bahas mengenai vitamin D, terutama adalah vitamin D yang high dosage, yang dosis tinggi gitu. Nah, jadi saya dan Dr. Sung akan bahas lebih detail. Jadi apakah memang perlu, apakah dalam arti vitamin D itu harus dari suplemen dan lain-lain, nanti akan kita bahas setelah yang satu ini. Susah mengontrol berat badan? Bantu kontrol berat badan Anda dengan 2 saset raw meal per hari. Dapatkan produk originalnya hanya di boxsehat.com. Iya, Dr. Hans. Ya. Ini kan lagi heboh nih tentang vitamin D dosis tinggi. Ya. Setuju enggak? Nah, itu aja. Langsung ya, on point sekarang. Bisa nggak ada basa-basinya dikit gitu? Biar nggak kelamaan videonya. Kalau setuju udah kita tutup. Tutup langsung. Oke. Ya. Oke, jadi sebetulnya masa aneh sih Sobat Sehat, kayak bicara sama om saya. Iya, emang saya sengaja merubah penampilan ya, biar setelah lama tak jumpa kita bisa. Mungkin habis ini rekamannya pakai kutungan, tatoan. Enggak lah, enggak sampai segitu. Enggak. Okay. Tenang aja. Oke, jadi kita bahas mengenai vitamin D, Dok ya. Sebetulnya vitamin D itu kan memang kalau kita bicara terutama di masa sekarang, ya. Di masa sekarang, di masa pandemi yang banyak orang sangat membutuhkan imunitas yang kuat. Dan itu sebabnya kenapa vitamin D ini sekarang rame. Itu rame karena banyak dibahas juga di beberapa karena banyak media yang membahas. Betul. Makanya jadi naik, di blow up. Termasuk kalangan medis. Banyak sekali kalangan medis yang mungkin juga udah pernah membahas mengenai vitamin D, pentingnya vitamin D dan lain-lain. Kalau tahun sebelumnya itu vitamin C yang duluan. Vitamin C, betul. Habis vitamin C booming, vitamin D. Ya, kita nggak tahu ke depan vitamin apa lagi. Ya, tapi terlepas dari itu, memang saya sendiri sih bisa mengatakan, Dok ya, bahwa vitamin D ini sangat penting. Sangat penting ya. Ini belum bicara dosis ya. Belum bicara dosis ya. Kita bilang penting apa enggak penting dulu. Vitamin D itu memang sangat penting. Saya barusan kemarin Dok ya. Kemarin persis sebelum kita rekaman ini ya. Saya ada pasien saya diabetes. Oke. Diabetesnya tinggi. Gula darahnya tinggi. Gula darahnya tinggi dan kalau saya bicara mengenai diabetesnya juga udah cukup lewat ya, karena HbA1c-nya itu 10,5. Oke. Just for information aja buat Sobat Sehat yang belum tahu, HbA1c itu salah satu pemeriksaan untuk untuk mengevaluasi kondisi diabetes gitu. Ada hemoglobin A1c. Ya, jadi batasnya itu 6,5 untuk orang yang dikatakan diabetes. Di atas 6,5 itu bisa dibilang udah diabetes gitu, dan ini levelnya udah 10,5. Dan gula darah puasanya itu batasnya 100, itu 180. 180. Ya, bisa dibilang udah cukup parah diabetesnya. Dan ternyata ketika pasien saya ini cek vitamin D, ya, itu vitamin D-nya itu 87,5. 87,5. Kalau saya nggak salah ingat ya, 87,5. Itu kadar normalnya berapa harusnya? Sebetulnya kita bilang untuk kadar normal itu di atas 30. Vitamin D 30 nanogram per mililiter. Ya, karena nanogram per mililiter. Karena ini penting, satuan itu penting ya. Satuan itu penting. Jadi dan pasien tersebut 87,5 seingat saya ya. Jadi 80-an lah. Iya, nanogram per mililiter. Jadi pasti 80 up. Saya lupa 85 atau 87. Nah, pasien saya ini cerita, saya ini kena COVID, Dok.
Saya ini kena COVID awal bulan Juli ini ya, awal bulan Juli ini. Hampir sebulan ya? Betul. Awal bulan itu kena COVID, hanya 3 hari 4 hari itu udah hilang gejalanya, dan gejala yang dirasakan itu gejala ringan. Gejala ringan gitu. Padahal orang-orang dengan komorbid seperti ini itu kan sebetulnya sangat berbahaya. Sangat berbahaya, bahkan dalam arti ya mohon maaf, banyak sekali orang-orang yang check out gitu ya. Check out dengan kondisi yang tidak separah ini. Gitu. Nah, tentunya saya tidak bilang bahwa vitamin D ini adalah obat COVID, bukan ya. Jadi kita disclaimer dulu di awal, kita tidak bilang bahwa dalam arti kalau Anda COVID terus Anda minum vitamin D bisa sembuh, enggak. Dan sampai sekarang kan obatnya belum ada. Jadi buat 90% kan virus itu kan self-limiting disease. Dia akan sembuh dengan sendirinya karena imun kita. Betul. Nah, itu sebabnya vitamin D ini sangat berhubungan dengan imunitas. Yes, gitu. Tapi bukan cuma vitamin D sih. Betul. Masih banyak vitaminnya. Cuman karena lagi hype-hypenya. Bahas vitamin D. But anyway, karena masalahnya kenapa kok vitamin D ini juga banyak diekspos? Karena banyak orang yang defisiensi. Yes. Gitu. Masalahnya gitu ya. Karena kalau kita bicara kenapa kok, memang betul di vitamin itu yang penting bukan cuma vitamin D. Yes, it's true. Tapi masalahnya banyak orang, bahkan bukan cuma di Indonesia, di dunia itu banyak yang punya defisiensi atau insufisiensi vitamin D. Ya, saya sederhanakan lah. Ya, kekurangan. Ya. Tapi kan dalam arti kekurangan itu ada yang levelnya parah. Kalau yang parah itu namanya defisiensi. Itu di bawah 20. Kalau yang di bawah 30 itu kita bilang insufisiensi. Jadi kurang, tetap kurang sama. Tetap kurang tapi tidak lebih parah daripada orang yang di bawah 20 gitu. Nah, memang tadi kita bilang yang level normal ya sesuai dengan guideline itu antara 30 sampai 50 gitu. Nah, yang diperdebatkan, Dok, ada beberapa yang bahkan mungkin dari teman-teman sejawat ya, banyak yang bilang, beberapa bilang harus dosis tinggi, atau mungkin ada yang mengklaim harus di atas 100 untuk bisa untuk bisa dalam tanda kutip itu melawan COVID gitu. Ada yang berpendapat dalam arti tidak perlu, yang penting kadarnya udah normal gitu. Karena ya itu tadi, dalam arti tidak semua faktor itu kan karena vitamin D. Iya, saya gitu. setuju. Tidak semua faktor karena vitamin D, tapi ada expert juga yang sudah di bidangnya. Mereka beliau mengatakan kalau cuma di bawah 100 itu masih belum efektif untuk melawan COVID. Sebenarnya kan saya nggak tahu ya untuk yang kan itu pendapat expertnya. Iya. Ini saya pribadi ya. Saya pribadi, kalau kita berjemur di matahari, yang tubuh kita akan buat, tubuh kita tidak akan membuat vitamin D sampai kelebihan dosisnya. Ya, betul. Setuju. Tubuh kita akan membuat sesuai porsinya yang dibutuhkan. Iya. Bener kan? Iya, betul. Karena tubuh kita pintar, dia bisa membuat sendiri. Yes. Gitu. Tapi ya memang butuh bantuan sinar matahari. Iya. Dan kalau kita bicara mengenai untuk yang ini, kita bicara normal, Dok ya. Normal bukan normal, maksudnya alami. Yang natural dalam arti kalau kita itu mendapatkan vitamin dari makanan, kemudian Dr. Sung bilang dari matahari. Untuk mencapai level 100 itu setahu saya nggak bisa. Iya. Nggak bisa, setahu saya loh ya, Dok, sejauh ini untuk orang-orang yang tanpa bantuan suplemen ya, karena tubuh akan bikin untuk sesuai porsinya sendiri. Betul. Makanya kenapa saya sendiri tidak menentang beliau yang menyarankan harus di atas 100. Saya tidak menentang itu karena mungkin beliau punya pengalaman yang lebih banyak, punya pengalaman praktek yang udah puluhan tahun dan lain-lain ya. Cuma saya hanya berpendapat aja kalau kita mendapatkan sumber dari yang benar-benar tanpa bantuan suplemen dan lain-lain, jadi cuma dari makanan, cuma dari sinar matahari, setahu saya tidak bisa mencapai angka yang sampai levelnya itu 100 atau triple digit gitu. Mentok mungkin ya 60 gitu, mungkin 50 itu juga udah sulit ya itu untuk mencapai yang dari benar-benar natural gitu. Pertama karena apa? Karena untuk mendapatkan makanan dari sumber makanan dari vitamin D, jadi vitamin D yang dari sumber makanan alami itu cukup sulit, Dok. Cukup sulit. Jujur aja cukup sulit, kecuali benar-benar Anda tiap hari makannya salmon, sarden, makarel ya. Itu makanan-makanan yang ya cukup. Dan saya tidak makan itu semua. Iya, karena juga vegetarian.
Saya aja yang tidak vegetarian, itu dalam arti dan saya suka makan ikan, itu level vitamin D saya tidak bisa sampai segitu tingginya. Gitu, tidak bisa sampai dalam arti sampai 100 gitu, nggak bisa. Gitu, karena dalam arti suplemen pun yang saya konsumsi paling 400. 400 apa dok? 400 IU. Oh, 400 IU termasuk kecil. Iya. Termasuk kecil. Orang-orang yang konsumsi 1000 IU pun termasuk kecil. Karena gini, kalau saya tahu saya masih sering jemur. Satu minggu 3 sampai 4 kali. Betul itu. Jadi kita back to topik dulu dalam arti kalau kita mendapatkan vitamin D dari sumber yang semuanya natural, dalam arti natural ini yang kita bicarakan adalah dari makanan dan sinar matahari, itu kita hampir tidak mungkin mendapatkan level 100 yang tadi. Udah 100 tadi gitu. Nah, makanya kenapa beberapa kalangan medis, beberapa dokter menyarankan ya itu sebabnya kamu perlu suplemen. Gitu loh. Itu sebabnya. Jadi itu yang mendasari Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah dengan level 100 tadi benar-benar efektif untuk menurut jurnal yang saya pelajari, ya nanti kalau misalnya teman-teman mungkin mau baca sendiri jurnalnya akan saya share di link. Saya share di link. Saya udah cukup banyak cek jurnal penelitian mengenai penelitian vitamin D, terutama yang terbaru yang berhubungan dengan COVID. Belum ada satupun yang mengatakan bahwa vitamin D level vitamin D yang sampai 100 up itu terbukti bisa melawan COVID. Belum ada. Jadi yang namanya penelitian itu belum ada yang berani mengklaim bahwa kita membutuhkan level vitamin D yang ratusan. Untuk sistem imun kan bukan cuma satu. Iya. Itu salah satu yang menurut saya paling vital dok ya, paling maksudnya paling berpengaruh gitu. Dalam arti yang mempengaruhi imunitas kita bukan cuma vitamin D. Saya setuju. Gitu. Dan bahkan kemarin ada yang nanya di Instagram lagi waktu saya posting foto itu. dia bilang gini, kenapa kok dia bilang saya waktu belajar protein itu sangat penting untuk regenerasi sel dan untuk imunitas melawan virus. Kenapa kok tidak digembar-gemborkan, bahasanya dia seperti itu? Karena yang pertama untuk mendapatkan protein tidak sulit. Betul. Tidak sulit. Dalam arti orang yang sudah aware mengenai protein sudah banyak. Orang-orang yang aware. Belum Dr. Hans. Di Indonesia itu banyak sekali yang masih kekurangan protein. Tapi maksud saya ini di kalangan saya dok ya, di kalangan saya, maksudnya dalam arti mungkin follower saya udah cukup banyak yang ini ya, yang dalam soalnya arti mungkin sudah diedukasi. Iya, sudah bertahun-tahun. Betul. Ya mungkin dalam arti di circle saya sebetulnya cukup. Ya saya nggak tahu ya kalau yang di luar sana bagaimana, mungkin orang-orang yang nggak punya level ekonomi yang dalam arti ya kita bilang yang mungkin middle low, yang seperti apa itu mungkin punya kesadaran untuk protein. Cuma setahu saya sih suplemen protein udah banyak sekali. Betul. Ya. Dalam arti itu yang menyebabkan saya juga berpikir bahwa protein saya kira sudah cukup banyak. Bahkan orang-orang yang usianya udah cukup 40-50an, mereka kalau makan acar keluarga, mereka cuma mau makan lauknya aja. Nah, itu kan menunjukkan bahwa orang sudah lebih concern dengan protein. Mereka lebih takut dengan konsumsi karbohidrat. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan saya kenapa saya bicara seperti itu. Yang kedua adalah dalam arti protein ini memang betul penting. Protein memang betul penting, tapi kan protein kan juga jenisnya banyak juga. Ya. Gitu. Protein jenisnya banyak juga. Jadi ya itu dalam arti ya kita perlu tahu yang mana yang protein yang baik, mana protein yang sekarang banyak sekali protein yang dibilang high protein tapi juga tidak dianjurkan. Protein yang dalam tanda kutip suplemen ya atau enggak, protein yang junk food. Gitu. Karena banyak orang karena proses pengolahan. Iya dong. Karena kalau kita cuma bicara mengenai protein ayam Kentucky juga protein. Ya. Iya kan? Kita bilang dalam arti sosis juga protein, chicken nugget juga protein. Tapi kan pertanyaannya apakah protein itu baik? Gitu. Kan tidak semua protein juga baik gitu. Nah, jadi kita back dulu ke vitamin ya, karena banyak orang yang tidak atau belum sadar mengenai pentingnya mikronutrisi, dok. Itu yang mikronutrisi. Karena kalau kita bicara protein itu kan makro. Betul. Makro lebih mudah kita dapatkan. Mikro lebih jarang diperhatikan, terutama untuk pemuja-pemuja kalori. Ya, saya agak sarkas saja nggak apa-apa ya. Untuk pemuja-pemuja kalori, banyak sekali orang-orang baik itu mungkin orang awam maksudnya pemuja kalori ini pengen dapat kalori tinggi atau justru kekurangan
Bukan. Pemuja kalori itu orang yang karena circle saya tidak menanyakan. Iya. Karena circle saya sangat banyak, Dok. Orang-orang itu yang terlalu concern. Terlalu concern yang kalori minded. Bisa saya bilang kalori minded atau mereka yang berpikir bahwa yang namanya makanan sehat itu harus rendah kalori. Banyak sekali. Banyak sekali, Dok. Banyak sekali. Sekarang nggak percaya gini ya. Sekarang kalau Dokter Sung beli makanan sehat, ya, mereka pasti ada embel-embelnya. Ini low kalori. Oh, iya dong. Kalau makanan sehat itu harus dicap di kemasannya itu low kalori. Iya, low kalori. Bahkan dalam arti kalau kita mau cari makanan sehat sekarang mereka semuanya itu akan bicara ini low kalori. Bahkan semua dalam arti karena saya buat catering juga ya. Saya nggak bilang kompetitor ya dalam arti, tapi banyak sekali orang-orang itu yang selalu membubuhkan label low kalori gitu. Dan banyak sekali orang kalau kita bicara mengenai orang yang mau menurunkan berat badan, orang yang dalam arti mau membentuk tubuh yang ideal, mereka kebanyakan mereka kalori minded, calories in, calories out. The problem is many people think that calories is everything. Padahal tidak. Banyak sekali, Dok. Trust me. Sekarang gini ya. Kita bicara mengenai penyakit yang paling sering ya, penyakit diabetes. Ya, jadi kita bicara mengenai diabetes ya. Diabetes atau orang yang udah obesitas. Obesitas, by the way, it's not just overweight. Obesitas, obese. Ya, jadi klasifikasinya udah di atas itu. Di atasnya obesitas. Ya. Di atas overweight. Di atas overweight. Berapa banyak dokter yang menyarankan diet rendah kalori? Loh, itu tidak salah sih sebenarnya. Tidak salah, tapi juga tidak benar. Tidak lengkap. Iya dong. Kalau dalam arti karena gini, begitu kita bicara diet rendah kalori, kita makan kita bisa mendapatkan rendah kalori dari makanan junk food loh. Bisa dong. Iya kan? Bisa dong. Kita dalam arti kita mau makan burger nih, mau makan Kentucky atau makan ayam apapun gitu ya. Kita bisa diet rendah kalori dengan makanan-makanan seperti itu. Oh, maksudnya cuman kalorinya yang diperhatikan, iya dong, tapi that's the point. Komposisinya tidak diperhatikan. That's the point. Gitu loh. Jadi karena kalau cuma untuk kejar 2000 kalori misalnya, dari mie instan ya tinggal dikalikan aja. Mie instan yang jumbo 500 tinggal ke 4. Nah, itu masalahnya. Tapi kan isinya berantakan nanti. Dan sekarang banyak sekali ya, dalam arti kita mau bilang nutrisionis, dokter, dan bahkan mungkin coach yang menjual suplemen di luar sana, mereka dalam arti mereka hanya berpatokan pada kalori. Everything is about calorie. So the point is like I'm not talking about maksudnya menyarankan diet rendah kalori itu salah, bukan. Ya, tapi dalam arti itu memang tadi akan salah kalau tidak diberikan ditambahkan dengan edukasi yang baik mengenai dalam bagaimana kita bisa mencapai diet rendah kalori yang dibutuhkan itu, terutama untuk orang-orang yang sudah punya masalah kesehatan. Gitu loh. Nah, jadi kembali lagi dalam arti mengenai yang kenapa kok kita dalam arti fokusnya lebih ke arah vitamin, sekarang lebih banyak vitamin yang dibahas ya, karena dalam arti sudah banyak orang yang mulai sadar dengan paham dengan kalori, dengan makronutrisi, tapi jarang orang yang paham, orang yang concern dengan mikronutrisi gitu. Nah, jadi kembali lagi ke vitamin D. Vitamin D itu apakah perlu dosis tinggi menurut penelitian atau jurnal yang nanti akan saya share di link ini? Belum ada yang menyatakan bahwa vitamin D dosis tinggi itu bisa bisa cure atau bisa mengatasi orang-orang punya masalah COVID. Tapi mungkin kalau penonton Sobat Sehat ada yang dapat jurnalnya, silakan. Tapi level vitamin D itu berpengaruh terhadap imunitas, yes. Betul, sangat berpengaruh gitu. Makanya sangat berpengaruh karena sebetulnya vitamin D sendiri itu sebetulnya bukan, it's not really a vitamin gitu. Itu kan seperti prohormon, ya, prohormon gitu. Bahkan kalau kita bicara mengenai vitamin D sendiri itu ada yang mengatakan, ada yang menyebut sebagai immune modulator gitu, immune modulator. Jadi immune modulator itu mungkin kalau saya mau kasih ilustrasi itu kalau kita punya, buat Sobat Sehat mungkin yang punya Stavolt ya, Stavolt itu di rumah ya, Stavolt tahu ya, jadi kayak penstabil tegangan. Jadi immune modulator itu mungkin bisa saya ilustrasikan sebagai seperti kita punya Stavolt. Jadi mungkin menyeimbangkan. Stavolt mengerti tidak ya mereka? Stavolt ngerti nggak ya? Jadi sebelum dimasukkan dari listrik, sebelum ke perangkat
elektronik itu masuk ke shuffle dulu. Ya, supaya stabil tegangannya. Jadi kalau tegangannya terlalu besar diturunkan, kalau terlalu kecil dinaikkan. Gitu. Nah, supaya alat elektroniknya tidak cepat rusak. Betul. Nah, jadi Iya, betul. Jadi saya ibaratkan vitamin D itu saya kasih ilustrasi seperti itu biar gampang. Gitu. Jadi vitamin D itu yang mengatur seberapa banyak imun yang diperlukan di dalam tubuh kita untuk merespon infeksi di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai COVID itu kan infeksi virus. Nah, dan saya satu lagi saya selalu mengatakan bukan virus yang membunuhmu, bukan virusnya, tapi respon imun tubuhmu sendiri. Gitu. Jadi yang membunuh orang itu, yang membuat orang fatal itu bukan virusnya, tapi respon imun terhadap infeksi virus itu. Boleh diceritakan dok, responnya bagaimana? Jadi respon gini, ketika tubuh kita mengalami infeksi, tubuh kita kan akan mengalami respon namanya respon radang. Betul. Itu udah pasti gitu ya. Dan apapun infeksinya. Contoh sederhana digigit nyamuk aja. Ya, gigit nyamuk. Nanti dia akan merah, itu namanya radang. Betul, gitu ya. Nah, ketika tubuh kita itu mengeluarkan merespon radang ini, banyak sekali sel-sel imun yang dikeluarkan. Gitu. Salah satu yang paling vital itu adalah sel darah putih. Ya, sel darah putih kan banyak sekali, neutrofil, limfosit, ya, makrofag dan lain-lain itu kan sel darah putih semua. Nah, sel darah putih ini terutama yang paling hubungannya paling besar dengan vitamin D itu adalah sel T atau T cell, gitu ya, sel T. Sel T itu diproduksi oleh kelenjar timus, gitu. Kelenjar timus itu di bawahnya kelenjar tiroid, gitu ya. Di bawah di sini di dada Anda, ya. Di dada Anda, jadi di bawah tiroid di sini, itu timus di sini, ya, di bawahnya dikit dari tiroid. Nah, itu namanya kenapa disebut sel T, karena dia itu T-nya itu stand of thymus, timus, gitu. Jadi kelenjar timus itu ibaratnya kayak apa ya? Camp trainingnya, apa ya? Tempat untuk melatih tentara sel T itu, gitu. Nah, dan sel T itu pun juga ada beberapa macam. Ya, ada yang T killer cell, ada yang regulatory cell, gitu, ada yang helper cell, gitu. Kalau jadi ini kita nggak kasih yang terlalu detail ya di sini, nanti bingung. Setelah itu responnya bagaimana? Iya, yang paling berperan dengan vitamin D itu adalah yang regulatory cell, T regulatory atau yang T suppressor. Nah, kenapa kok saya perlu sampai ke sini? Karena banyak sekali orang yang mengalami fatal atau gejala yang fatal bahkan sampai check out itu karena mereka tidak punya T regulatory atau T suppressor cell yang cukup. Gitu. Itu sebabnya banyak mungkin teman-teman sobat sehat yang sini yang dengar istilah badai sitokin atau cytokine storm. Gitu. Nah, sitokin sendiri itu kan sebetulnya adalah respon imun yang dikeluarkan tubuh kita untuk melawan infeksi virus itu. Nah, ketika dikeluarkan banyak sekali dan tidak ada yang ngerem, ya ibaratnya regulasi. Ibaratnya seperti orang remnya udah blong, gasnya pol. Remnya blong, gasnya pol, itu terjadi yang namanya badai sitokin itu tadi. Gitu. Nah, badai sitokin itu menyebabkan banyak sekali kerusakan di dalam tubuh kita, gitu. Jadi saya sederhanakan deh, mungkin gimana? Dari cerita tadi, sederhanakan. Ibaratnya tubuh kita ini ada medan peperangan. Antara sel tentara tubuh kita melawan virus. Harusnya cukup pakai senapan supaya tidak merusak area. Ini pakai bom. Jadi pakai bom, jadi areanya juga hancur. Pakai mesin gun gitu ya, pakai mesin gun, pakai bom. Jadi dalam arti anak panah pakai juga sudah mati virusnya. Tapi ini berlebihan responnya, karena tidak ada yang menekan. Jadi itu mungkin mirip ya, tapi tidak sama ya. Mirip dengan orang yang punya masalah autoimun. Ya, alergi autoimun. Gitu. Jadi ketika antibodi kita menyerang tubuh kita sendiri, itu yang terjadi pada orang yang mengalami badai sitokin atau ya misalnya istilah kerennya cytokine storm. Gitu, cytokine storm gitu. That's why kenapa sebetulnya level vitamin D itu vital. Gitu. Karena itu sebetulnya yang vitamin D, apakah vitamin yang lain nggak penting, Dok? Penting. Gitu, penting. Tapi vitamin D itu yang paling berperan terhadap sel T yang regulatory tadi. Gitu. Itu sebabnya kenapa itu penting. Tapi sekali lagi kita tidak bilang bahwa vitamin D itu bisa menyembuhkan ya, gitu. Tapi level vitamin D itu sangat berpengaruh terhadap imunitas yang berperan terhadap dalam arti ya mengurangi peradangan yang berlebihan di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai vitamin D dosis tinggi gitu. Nah, dan satu lagi vitamin D dosis tinggi itu
kita juga udah bahas di channelnya SB30 Health, tidak semuanya, bukan berarti kalau kita minum vitamin D dosis tinggi itu tidak semuanya bisa diserap dengan baik. Gitu. Karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan vitamin D. Yang paling, nah apa sih yang menghambat? Iya, yang menghambat. Yang pertama adalah usia. Tidak ada yang iya dong. Itu tidak bisa dimodifikasi sih. Iya, tapi kan orang semakin usia kan penyerapan vitamin D kan semakin berkurang. Gitu. Okay. Itu sebabnya kenapa ketika orang usia ya punya level kerentanan yang lebih tinggi gitu. Betul. Atau punya faktor risiko yang lebih tinggi. Yang kedua adalah banyaknya lemak di dalam tubuh kita, terutama adalah subcutaneous fat. Lemak subkutan. Subkutan itu lemak di bawah kulit. Lemak yang membuat kita kelihatan gemuk. Gitu. Ya, jadi semakin banyak lemak subkutannya, penyerapan vitamin D juga akan semakin sulit. Yang ketiga adalah infeksi virus sendiri. Gitu. Infeksi virus, infeksi apapun infeksi apapun termasuk infeksi virus karena kita lagi bicara mengenai COVID. Ya, tentunya infeksi virus ini bisa menurunkan penyerapan vitamin D dalam tubuh kita. Karena ketika ada infeksi, reseptor vitamin D dalam tubuh kita ini downgrade, diturunkan. Jadi yaitu trik dari virus sendiri. Kalau saya baru dengar, kalau ada infeksi, reseptor untuk vitamin D akan downgrade. Oke, ini saya baru dengar. Ini downgrade. Jadi dalam arti virus itu punya kayak survival mechanism. Ya, dia punya kayak trik atau punya cara. Dia itu karena somehow dia itu tahu kalau vitamin D kita itu berperan penting dalam imunitas kita. Jadi dia itu akan langsung menuju ke reseptor vitamin D dalam tubuh kita. Ya, dia akan ngeblok supaya kita nggak menyerap terlalu banyak, gitu. Jadi itu adalah salah satu strategi dari virus untuk dari makanan. Dari intake. Apapun. Kalau dari matahari sama, gitu. Tapi kan dalam arti bagaimana tubuh kita memetabolisme dari makanan dan dari sinar matahari kan berbeda dari tubuh kita sendiri. Tapi dari infeksi virus atau bakteri itu mereka bisa ngeblok dari manapun. Gitu. Jadi reseptor vitamin D-nya memang di downgrade gitu. Itu sebabnya kita perlu asupan yang lebih banyak ketika kita mengalami infeksi virus, mengalami infeksi apapun gitu ya. Nah, yang keempat ya itu adalah penggunaan obat-obatan. Contohnya? Statin. Itu untuk penurun kolesterol. Steroid. Steroid. Ya. Kenapa? Karena kolesterol itu dibutuhkan untuk mengubah dari previtamin D ke vitamin D, terutama di kulit kita. Kan yang diubah ketika kita sinar matahari adalah kolesterol, diubah menjadi previtamin D, kemudian dibawa ke dalam liver atau ginjal. Kalau minum obat statinnya, kemudian kolesterolnya dalam level normal, harusnya masih oke tuh. Kecuali sampai di bawah normal. Gini, masalahnya dalam arti, iya betul, memang masalahnya gini dok, banyak orang itu yang minumnya itu sudah berkepanjangan. Ya, akhirnya mereka banyak orang berpikir kolesterol semakin rendah semakin baik. Ya itu tadi, kalau sampai di bawah normal kan sampai di bawah normal. Ya, sampai di bawah normal. Masalahnya banyak orang yang dalam arti berpikir wah kolesterol semakin turun, semakin rendah, semakin baik. Akhirnya mereka konsumsi berkepanjangan dan kolesterol yang terlalu rendah ini membuat vitamin D convertnya juga nggak bisa maksimal dalam tubuh kita. Dan juga obat golongan steroid ya, itu juga prednison, kortison dan lain-lain itu juga menghambat vitamin D yang cukup gitu. Dan yang kelima yang paling penting adalah penyerapan di dalam usus dan di dalam lambung juga. Gitu. Mulai dari lambung sih sebenarnya. Ya, mulai dari lambung sampai ke usus halus ya, karena penyerapan vitamin D itu kita nggak bisa cuma berpikir kita minum vitamin D 5000 IU kita terserap 5000 IU gitu ya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi, terutama mulai dari lambung. Kalau Anda punya level dengan kata lain kalau lambungnya jelek atau lagi bermasalah penyerapannya juga akan terganggu. Betul gitu. Jadi itu yang membuat banyak orang, dok saya udah minum vitamin D dosis tinggi tapi kok level vitamin D saya nggak naik-naik ya. Gitu. Nah itu bisa jadi karena Anda juga punya masalah penyerapan atau masalah pencernaan yang Anda belum atasi, ya. Gitu. Nah jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan vitamin D. Jangan cuma berpikir yang penting saya dan minum. Usia juga pengaruhnya ke pencernaan juga tadi. Iya. Itu saling berhubungan. Semua kan akan menurun. Yes, itu saling berhubungan. Ditambah lagi, apalagi kalau Anda satu lagi obat-obatan ya yang membuat penyerapannya nggak bagus itu antibiotik. Oh yes. Ya karena kita jadi ngomong masalah lambung ya itu sangat berperan gitu, karena Anda yang sedikit-sedikit konsumsi antibiotik
demam konsumsi antibiotik, padahal nggak tahu masalah penyakitnya apa. Gitu ya, jadi jangan bermain obat sendiri, jangan minum antibiotik sendiri. Itu jadi pertanyaan saya, kenapa kok COVID diberikan antibiotik pada awal-awal keluar itu lucu, itu dan konyol. Kemarin 2 hari saya baca beritanya tanggal 19 Juli akhirnya azithromycin ini antibiotik kan sudah tidak digunakan lagi untuk Iya, karena udah jelas yang namanya antibiotik itu untuk mengatasi infeksi bakteri. Iya. Nah, kalau infeksi virus dikasih antibiotik sekarang tujuannya buat apa? Kecuali mungkin buat orang yang gejalanya sudah berat. Ada infeksi sekunder dari bakteri misalnya. Gitu. Jadi itu mungkin diperlukan gitu. Jadi tapi kalau awal-awal untuk isolasi mandiri tidak perlu Anda beli antibiotik. Yes. Saya setuju banget. Jadi ya itu sih. Malah imun di dalam tubuh akan menurun. Iya. Antibiotik bisa menurunkan imun ya. Karena 70% imunitas berada di pencernaan, gitu. Dan obat-obat golongan steroid juga sifatnya adalah imunosupresan, gitu. Jadi itu sebabnya juga bisa menurunkan imun. Jangan sedikit-sedikit minum obat, jangan terlalu menggantungkan obat pada gejala-gejala yang Anda rasakan, termasuk demam. Ya, demam pun juga saya selalu sarankan ketika Anda bisa bertahan dengan demam itu, jangan terlalu cepat untuk minum obat penurun panas. Nah, saya setuju juga ini. Gitu, karena itu reaksi tubuh untuk melawan. Iya, semakin Anda menurunkan panas, semakin Anda menurunkan panas Anda ketika Anda demam, itu tubuh Anda akan semakin lama sembuhnya. Jadi kalau masih 37,5 udah biarin aja lah. Jangan terlalu takut lah. Jangan terlalu takut dengan demam, jangan terlalu terlalu ingin kenyamanan gitu. Karena sebetulnya ketika tubuh kita itu ada kecuali. Mereka-mereka yang punya penyakit kejang demam. Betul. Jadi ambang ininya panasnya, demamnya itu rendah, jadi bisa kejang, itu sebaiknya konsumsi. Ya, jadi selama Anda sehat ya sebaiknya jangan berpikir wah pengen cepet-cepet diturunin demamnya, karena ketika kita demam itu sebetulnya itu menandakan tubuh kita lagi dalam masa perlawanan gitu. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi mungkin mengenai vitamin D mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Jadi kita tidak pro dan tidak kontra mengenai vitamin D. Jadi kita di sini tidak pro dan tidak kontra mengenai vitamin D. Kita hanya memberikan pendapat kita dan kita mengatakan sesuai dengan apa yang kita baca di mungkin, jurnal. Keilmuan kita sampai di sini. Ya. Tapi kalau ke depan ada perkembangan lagi, mungkin akan berubah lagi. Iya kan? Yes, mungkin itu dulu dari video dari kita. Buat teman-teman yang sobat sehat yang mau sharing mengenai mungkin pengalamannya dengan konsumsi vitamin D dosis tinggi dan lain-lain, boleh share di sini atau mungkin punya tadi seperti yang saya sampaikan dari pasien saya yang punya masalah komorbid seperti diabetes, terus level vitamin D-nya juga bagus, akhirnya tidak bergejala terlalu berat, boleh juga cerita di kolom komen. Oke? Mungkin sekian dulu dari. Dan sebelum kita tutup, kita promosikan lagi. Oh iya, oke. Jadi buat sobat sehat yang ingin memiliki pencernaan yang sehat, terutama dimulai dari lambung ya. Jadi kita kemarin sudah buat bersusah payah ya, kita all out kita buatnya mengenai online kursus kita mengenai lambung yang sehat, kursus lambung sehat kita berikan judul itu ya. Kursus lambung sehat. Jadi buat sobat sehat yang punya berbagai masalah seputar lambung, bisa langsung klik link di deskripsi ini atau bisa ada di atas ini juga. Ya, jadi bisa dicek di sana, Anda bisa langsung check out bukan check out yang tadi ya. Check out untuk membeli kursus kita ya, dan kalau ada masukan juga boleh langsung yang sudah beli. Mungkin ada pertanyaan mau ngasih testimoni setelah menonton kursus kita, juga boleh langsung komen di sini. Dan kalian akan mendapatkan update-nya gratis. Yes. Seterusnya. Yes. Oke. Thank you. Stay fit and stay healthy. See you.